salah satu oligarki hibahkan aset ke negara. 30 hektar lahan Meikarta resmi milik pemerintah. Konglomerat pemilik grup bisnis Lipo, Mokhtar Yadi, secara resmi mengumumkan akan menghibahkan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada negara. Saya sangat gembira bahwa Bapak Presiden Prabowo kita yang menaruh perhatian di dalam perumahan juga demi untuk meningkatkan atau memperkembangkan pembangunan ekonomi Indonesia. Dan saya melihat Jim mengatakan bahwa pemerintah ingin membangun ekonomi perumahan kalau setiap pengusaha besar bisa ikut sumbang kepada pemerintah, maka itu berupa suatu manfaat yang luar biasa bagi bangsa kita. Meikarta merupakan proyek properti dengan konsep mandiri seluas 500 hektar yang dibangun apartemen sebagai hunian. Namun, Meikarta syarat dengan korupsi, terutama masalah perizinan lahan dan pembebasan lahan. Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yassin yang terbukti menerima suap dan korupsi dijebloskan ke penjara selama 6 tahun. Saya Neneng Hasanah Yassin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi dan saya menyatakan kooperatif dengan KPK. Pemilik proyek Meikarta yaitu Lipo Group yang merupakan satu dari 9 naga sempat melawan kebijakan Prabowo yang membuat kebijakan ekspor satu pintu. Hal tersebut karena grup Lipo juga adalah oligarki batubara dan kelapa sawit yang seringkali kong-kalingkong dengan tahu ke Singapura dalam menjual kekayaan alam Indonesia ke luar negeri. Prabowo yang tidak mau tunduk kepada oligarki meminta agar grup Lipo harus berbisnis dengan jujur, jangan mengeruk kekayaan alam Indonesia lalu kabur tidak mau membayar kewajiban. Ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Akhirnya, oligarki pemilik grup Lipo mau bersumbangsi kepada pemerintah dengan menghibahkan 30 hektar lahan Meikarta. Komitmennya menyerahkan lahan di kawasan Meikarta sebagian. Kalau semuanya juga saya terima, Pak. Di Kabupaten Bekasi. Menteri Perumahan Rakyat sudah siap membangun 141.000 unit apartemen murah dengan skema pembayaran cicilan hingga 40 tahun. 40 tahun itu kan sudah arahan Presiden yang tujuannya sangat baik sebagai salah satu pilihan. Ada yang mau 40 tahun boleh, ada yang 35 tahun, ada yang 30 tahun kan kita sudah setuju. Masyarakat berharap tidak ada oknum PNS yang curang membeli unit apartemen sebanyak-banyaknya. Penjualan apartemen murah untuk rakyat ini harus diawasi, apalagi oknum pegawai negeri sipil Kabupaten Bekasi sudah dikenal sebagai jagoan korupsi.